Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Rizky Ingratubun dengan NIM 202501402223. Saya berasal dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 yang berjudul Computer Configuration. Kita lanjut saja. Slide yang pertama, upgrade perangkat kelas komputer. Memiliki 2 poin, yaitu pembahasan tentang cara mengupgrade berbagai komponen komputer. Yang kedua, fokus pada motherboard, CPU, perangkat penyimpanan, peripheral, dan power supply. Tujuannya yaitu sebelum memulai upgrade, pastikan Anda mengetahui di mana dan bagaimana semuanya terhubung. Selalu buat catatan dalam jurnal untuk mencatat bagaimana komputer saya saat ini diatur. Cara cepat adalah dengan menggunakan ponsel untuk mengambil gambar item penting, seperti bagaimana komponen terhubung ke motherboard. Gambar-gambar ini bisa sangat membantu saat merakit kembali komputer. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengupgrade motherboard. Yang pertama, memiliki 3 poin, yaitu kebutuhan pengguna berubah. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak memerlukan perangkat keras baru. Yang ketiga, peningkatan kinerja dengan perangkat keras baru. Tujuannya yaitu salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Anda dapat melakukannya dengan mengupgrade CPU. Namun, CPU baru harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar. CPU baru mungkin memerlukan heatsink dan kipas yang berbeda. Perakitan heatsink dan kipas tersebut harus secara fisik cocok dengan CPU dan kompatibel dengan soket CPU. Selain itu, perakitan tersebut harus cukup untuk menghilangkan panas dari CPU yang lebih cepat. Selanjutnya, langkah-langkah upgrade motherboard. Memiliki 3 langkah atau dibagi menjadi 3 langkah, yaitu langkah yang pertama, catat semua koneksi PSU, kipas, LED casing, tombol front panel. Lepaskan semua kabel dari motherboard lama, lepaskan kartu ekspansi dan simpan di kantong antistatis. Yang keempat, catat posisi skrup dan penyangga atau metal dan non-metal. Adapun cara yang kedua yaitu keluarkan motherboard lama, identitas konektor motherboard baru atau power, SATA, USB, audio, fan, panel depan. Ganti I/O shield lama dengan yang baru. Yang terakhir, pasang motherboard baru dengan skrup yang sesuai. Hindari merusak ulir. Adapun cara yang ketiga yaitu sambungkan PSU, kipas casing, LED, front panel, dan kabel lainnya. Pasang kembali kartu ekspansi, cek kabel, pastikan tidak ada yang longgar. Jika ada masalah, matikan PSU segera. Selanjutnya, upgrade CPU. Memiliki berbagai macam poin, yaitu poin pertama, CPU harus baru, cocok dengan soket, kompatibel dengan chipset, didukung power supply, heatsink atau fan harus sesuai dan cukup kuat mendinginkan. Yang terakhir, wajib mengoleskan thermal compound. Tujuannya, salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah dengan meningkatkan kecepatan preprosesan. Anda dapat melakukannya dengan mengupgrade CPU. Namun, CPU baru harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar tersebut. Selanjutnya, upgrade perangkat penyimpanan. Upgrade perangkat penyimpanan, langkah instalasi drive yang memiliki 3 langkah, yaitu pasang drive ke bayi kosong, kedua sambungkan kabel data atau SATA, yang ketiga sambungkan kabel power. Adapun alasan upgrade storage tersebut yaitu menambah ruang penyimpanan, yang kedua kecepatan lebih tinggi, yang ketiga OS kedua, yang keempat file swap, yang kelima fault tolerance, yang keenam backup. Tujuannya dari semua poin ini yaitu menambah kapasitas penyimpanan untuk menyimpan lebih banyak data,
meningkatkan kinerja komputer, terutama dengan mengganti HDD ke SSD. Memberikan fleksibilitas dalam instalasi sistem operasi tambahan, misalnya dual boot. Yang terakhir, meningkatkan keamanan data dengan mencadangkan data dari drive tambahan. Selanjutnya, upgrade perangkat peripheral. Upgrade perangkat peripheral perlu di-upgrade secara berkala, misalnya jika perangkat berhenti beroperasi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas, upgrade mungkin diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard dan mouse. Alasan yang pertama yaitu mengganti keyboard dan mouse dengan desain ergonomis seperti yang ditujukan dalam gambar di bawah. Perangkat ergonomis dibuat agar lebih nyaman digunakan dan untuk membantu mencegah cedera akibat gerakan berulang. Yang kedua, mengonfigurasi ulang keyboard untuk menyesuaikan dengan tugas khusus seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan. Yang ketiga, menyesuaikan untuk pengguna dengan disabilitas. Adapun poin-poin lagi yaitu upgrade keyboard atau mouse diperlukan bila perangkat rusak, ingin meningkatkan produktivitas, membutuhkan perangkat ergonomis, mengetik bahasa kedua, kebutuhan disabilitas. Jika port terbatas, gunakan USB hub atau kartu adaptor USB. Selanjutnya, upgrade power supply. Meningkatkan perangkat keras komputer, Anda kemungkinan besar juga akan mengubah kebutuhan daya komputer tersebut. Jika demikian, Anda kemungkinan perlu mengupgrade power supply atau pasokan daya. Anda bisa menemukan kalkulator di internet yang dapat membantu Anda menentukan apakah Anda perlu mengupgrade power supply tersebut. Cara dengan kata kunci kalkulator, wattage power supply di Google Anda untuk mengetahui berapa tekanan atau pasokan daya dari power supply lama Anda. Tujuannya yaitu upgrade diperlukan jika kebutuhan daya meningkat. Yang kedua, gunakan kalkulator wattage PSU untuk menentukan kapasitas dari power supply baru dengan power supply lama. Yang ketiga, server dapat memakai dua PSU. Yang keempat, PSU server mendukung hot swivel. Tujuannya daya stabil dan cadangan bila PSU rusak. Selanjutnya, manfaat upgrade perangkat keras komputer. Memiliki 8 manfaat yaitu yang pertama, meningkatkan performa komputer. Upgrade seperti CPU, RAM, dan storage SSD membuat komputer bekerja lebih cepat dan responsif. Yang kedua, memperpanjang umur perangkat dengan mengganti komponen tertentu. Komputer bisa digunakan lebih lama tanpa perlu membeli unit baru. Yang ketiga, mendukung software dan game terbaru. Aplikasi dan game modern membutuhkan spesifikasi lebih tinggi. Upgrade memungkinkan komputer memenuhi persyaratan tersebut. Yang keempat, efisiensi kerja dan produktivitas. Proses multitasking, editing, desain, maupun pekerjaan berat menjadi lebih lancar. Yang kelima, kapasitas penyimpanan lebih besar. Upgrade storage memberikan ruang lebih untuk data, aplikasi, dan backup. Yang keenam, hemat biaya. Upgrade komponen tersebut atau upgrade komponen tertentu lebih murah dibanding membeli komputer baru secara keseluruhan. Yang ketujuh, sistem lebih stabil dan aman. PSU yang lebih baik, pendinginan efektif, serta hardware baru meningkatkan stabilitas dan mencegah overheat. Yang terakhir, fleksibilitas dan penyesuaian kebutuhan. Pengguna bisa menyesuaikan komponen sesuai kebutuhan. Uniknya gaming, editing, kantor, server, dan sebagainya. Selanjutnya, hiburan dan kreativitas setelah upgrade perangkat keras komputer. Hiburannya yaitu gaming lebih seru dan lancar, live streaming lancar, musik dan audio maksimal,
VR dan simulasi lebih realistis. Adapun kreativitasnya yaitu editing video dan foto lebih cepat, eksplorasi teknologi baru, konten digital lebih mudah, grafis dan animasi lebih maksimal. Selanjutnya yaitu sisi lain dunia digital setelah upgrade perangkat keras komputer. Sisi lain yang pertama yaitu akses ke teknologi digital tingkat lanjut. Bisa menjalankan aplikasi berbasis AI, big data, rendering 3D, hingga simulasi digital tanpa hambatan. Dunia digital terasa lebih luas dan canggih. Adapun sisi yang kedua yaitu pengalaman multimedia generasi baru. Streaming menjadi lebih baik, audio high resolution, dan grafis sinematik yang sebelumnya tidak bisa dinikmati pada perangkat lama. Dunia hiburan digital menjadi impresif. Adapun sisi yang ketiga yaitu dunia kreator digital yang lebih profesional. Yang pertama, editing video cepat, desain lancar, dan pembuatan animasi real time. Yang kedua, mengubah pengguna dari sekedar penikmat menjadi pencipta konten digital. Yang sisi terakhir yaitu interaksi global tanpa batas. Pertama, bisa berkolaborasi online dengan kreator, developer, atau gamer di seluruh dunia. Yang kedua, dunia digital terasa seperti ruang kerja atau ruang bermain global. Selanjutnya itu kesimpulan upgrade perangkat keras komputer. Upgrade perangkat keras komputer dilakukan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang umur perangkat, dan menyesuaikan kebutuhan pengguna yang berkembang. Proses upgrade dapat mencakup motherboard, CPU, RAM, penyimpanan, peripheral, hingga power supply. Setiap komponen memiliki syarat kompatibilitas yang harus diperhatikan, seperti soket CPU, dukungan chipset, jenis memori, dan kebutuhan daya. Selain itu, pemasangan harus dilakukan dengan hati-hati menggunakan prosedur anti-statis agar komponen tidak rusak. Melalui upgrade yang tepat, komputer dapat menjadi lebih cepat, lebih stabil, dan mampu menjalankan aplikasi atau game yang lebih berat tanpa harus membeli perangkat baru secara keseluruhan. Demikian hasil presentasi saya dalam modul 3 yang berjudul Computer Configuration.